Halo semuanya, kalian sedang berada di podcast Monkey Talks. Episode ini adalah sambungan dari episode sebelumnya dengan topik parental consent. Selamat mendengarkan. Ya, persepsi orang bisa beda-beda, yes. Tadi seperti yang Lintang ceritakan, bagaimana dia mengadres apa ya, menyebut pasangannya sebagai apa gitu ya, nama panggilan atau panggilan yang biasa dia pilih. Lalu persepsi orang misalnya mau nek manggil pasangannya itu sebagai misalnya Mas atau Iyang itu, oh ben apa mesra ya, ben romantis ya, macam-macam kan. Persepsi orang bisa beda ya, bisa beragam. Tetapi aku merasa bahwa pentingnya identitas itu mulai muncul itu ya di generasi kita gitu, generasi di atas kita seperti misalnya Bude, Pak D, Bule gitu yang mungkin selisih umurnya 10 tahun di atas kita. Mereka masih mengadaptasi nilai-nilai yang lama gitu. Mereka nggak terlalu meributkan soal ini gitu. Dan ya mungkin kedepannya akan semakin menguat ya bahwa masing-masing punya identitas. Karena ketika kita bicara di ranah yang lebih luas lagi, misalnya di media sosial gitu kan, identitas jadi penting toh. ID-mu apa ngono kan ra lucu pamane bapake jenenge Tejo ngono, sing terkenal ibuke njuk jenenge Ibu Tejo kan gak ikhlas, mesti mending nganggo jeneng asline ngono, kira-kira kan ngono nek pamane dianalogikan. Nah, ada pertanyaan menggelitik soal ketika kita memposting konten anak ya, terutama ya di media sosial. Media sosial ini sebetulnya juga tidak hanya terbatas oleh Instagram, Facebook, dan TikTok loh ya, tetapi kayak di WhatsApp atau di Facebook Messenger, ruang-ruang di mana kita bisa membagikan itu tuh aku anggap sebagai media sosial lah semuanya. Aku punya pertanyaan menggelitik. Kira-kira kalian tahu nggak sih konten yang kalian share di situ tuh bisa kemana aja? Aku sih nggak tahu. Ya maksudnya tauku tuh gini. Tauku cuman kemana-mana. Ya, oke. Aku yo ngono sih. Aku juga sama kayak Lintang nih. Aku menganggap bahwa apa yang sudah aku lepas ke media sosial, aku yo wis ra iso dikendalikan lagi kayak gitu. Bahkan aku tuh ini dari kemarin itu aku sempat bingung dan mungkin jadi malah minta masukan gitu kan. Kemarin itu aku tuh punya kayak terapis langganan buat anakku kan. Ya. Terus kemarin itu mereka itu bikin giveaway. Giveaway-nya itu dengan memotret anakku waktu pijet itu untuk ya ini yang tadi cerita belum selesai ya. Untuk ya buat giveaway ya gitu kan. Aku motret dia kuis gitu kan. Ya udah aku motret dan salah satu postingan yang menurutku dia nggak pakai baju gitu kan, tapi kan dia tengkurap jadi nggak terlalu ini, dan aku samarkan dengan beberapa pose kayak gitu, jadi yang kelihatan cepat memang mukanya kayak gitu. Dan itu aku itu tuh pikir panjang, cuman ya udahlah iseng-iseng karena ini di aku punya apa yang tadi ketakutan itu tuh sebenarnya sekarang tuh aku malah agak longgar kayak gitu. Kok aku parno banget sih gitu. Kadang-kadang juga pengen dong untuk kemudian ngepost itu, tapi aku benar-benar pilih-pilih. Nah, waktu giveaway jadi aku ngepost satu foto itu ke grup WhatsApp ini, grup para konsumennya si terapisnya ini. Yeah. Nah, beberapa bulan setelahnya itu tuh saudaraku yang juga kadang-kadang pakai jasanya itu bilang, fotonya Maira tuh kemarin ada di story-nya si ini loh kayak gitu kan. Oh ya kayak gitu. Wah, jadi di story nih kok fotoku dipakai ya kayaknya. Terus aku kan ngeliat lagi kan, emang kemarin ada ketentuan ini ya, ada kayak foto yang udah diunggah itu boleh dipakai untuk kemudian kayaknya nggak ada gitu. Nah, kemudian aku nyadar ternyata fotonya anakku tuh dipakai buat promosi cabang barunya dia di Solo. Tapi aku terus terang ya, sampai saat ini aku belum mengambil tindakan apapun kan, kayak tapi kayak aku harus gimana ya, apakah aku harus protes, berkeberatan atau apa. Tapi sekarang udah nggak terlalu yang diunggah banget gitu kan, meskipun masih ada di feed gitu. Terus aku ngeliat juga kayaknya bukan yang followernya banyak banget gitu juga enggak. Terus kayak berlebihan nggak ya kalau aku protes ke sana gitu. Ini masih tak sih Dre. Oke, aku mungkin menanggapi ya. Nanti kalau misalnya kalian mau nambahin boleh loh ya. Yang pertama itu
Lisa sudah menyadari bahwa konten yang dibagikan itu tidak bisa dikendalikan lagi, udah kemana-mana. Itu realitanya seperti itu. Sekalipun misalnya nanti ada syarat dan ketentuan gitu ya, tapi kita tidak bisa menghentikan peredaran itu. Kalau tadi misalnya giveaway kuis ya, aku ambil contoh yang lebih sederhana lagi. Ketika kita membagikan foto di WhatsApp, karena WhatsApp itu kalau di ilmu marketing ya, ilmu media sosial itu disebutnya dark social. Kenapa dark social? Karena WhatsApp tidak mengizinkan adanya analitik, sehingga nggak ada satu orang pun yang tahu perputaran konten di WhatsApp kecuali WhatsAppnya sendiri ya. Nah, ketika kita naikkan ke situ, kita sudah membatasi resipien ya, penerimanya. Anggap aja di grup terkecil kita, grup keluarga inti, keluarga inti mungkin termasuk yang dari anak-anak kita gitu ya. Itu kan small circle. Apakah kita tahu bahwa mereka tidak akan membagikan? Kita nggak tahu. Walaupun kita sampaikan yang kalau mau ini tolong infoin ya bisa jadi mereka lupa, sehingga mereka mau membagikan akhirnya mereka membagikan ke kerabat yang lain. Nah, kerabat yang lain kan belum tentu diedukasi oleh saudara kita ya, saudara dekat kita ya. Karena ini adalah value yang kita pegang sendiri, value kita sebagai orang tuanya anak kita gitu ya. Itu belum berlaku publik. Akhirnya bisa kemana-mana. Kalau kemana-mana dalam arti yang safe ya, safe itu pasti gini. Oh, kalau di kekerabatan kita itu kan orang tuh pengen tahu anakmu saiki wis piro to. Oh, wis iso ngadeg to. Wah, lucu ya, ngono kan. Itu kan reaksi-reaksi yang sangat normal. Karena dalam interaksi kita bersosial terutama dengan kerabat ya, keluarga dekat gitu, wajar kalau kita itu menceritakan kehidupan kita, keluarga ya. Misalnya anakku wis iso ngadeg, anakku sekolah ning kene, anakku wis iso maem pakai bubur misalnya, sebelumnya ASI, gitu-gitulah. Itu interaksi yang amat sangat common. Nah, ketika itu ditranslate ke media sosial kan bentuknya kan konten kan. Konten itu beda dengan kita tatap muka. Nah, tatap muka ketemu kan hanya di situ, tertutup ya, realnya cuma di situ, nggak akan kemana-mana. Media sosial bisa kemana-mana. Yang sisi positif atau amannya berhenti di situ, berhenti di keluarga untuk sekadar memberikan kabar ya. Itu sisi positif. Sisi negatifnya adalah ketika orang-orang yang kita bahkan nggak tahu itu siapa mengunggahnya di media sosial mereka gitu, entah bentuknya, kalau aku menyebutnya re-uploader ya, karena re-uploader ini betul-betul masif sih di Indonesia. Re-uploader adalah bukan orang-orang sih, konten creator lah, konten creator yang mengupload lagi konten punya orang, apapun itu. Kamu boleh bisa menyebutnya re-uploader konten artis. Biasanya itu misalnya Raffi Fans Club misalnya, atau Raisa Fans Number One gitu kan. Ya apapun lah nama itu mereka re-uploader. Kenapa? Mereka mengambil konten punya orang, dinaikkan lagi ke akunnya mereka. Dan itu juga bisa terjadi pada anak-anak, dan nggak cuman di area yang publik seperti Instagram yang di open for public, tapi juga bisa beredar di forum-forum, bisa beredar di grup-grup Facebook, area-area tertutup yang membutuhkan konfirmasi untuk bergabung. Itu akan semakin lebih gawat gitu loh, karena kita betul-betul tidak bisa mengendalikan. Dan realitanya di sana gitu ya, di luaran sana banyak predator yang mengincar anak-anak gitu. Oh, banyak banget itu. Beberapa kali nemuin kayak di aplikasi live macam kalau zaman dulu Bigo dan segala macamnya itu loh. Itu kan banyak anak-anak yang penasaran dan kemudian nyemplung, sementara di sana banyak predator gitu. Dan itu direkam gitu. Yes. Tahu lah kita itu ngarahnya kemana gitu. Ada, ini mungkin sedikit dulu ya, ada orang yang suka ngumpulin konten. Nah, yang ngumpulin ini motifnya bisa beragam. Kalau dia menggemar mobil, dia akan ngumpulin foto-foto mobil, video mobil yang dia suka. Kalau dia suka artis tertentu, dia akan ngumpulin foto artis tertentu. Ganti aja, kalau dia suka dengan anak-anak, apa yang terjadi?
ini sesuatu hal yang paling nggak diinginkan oleh orang tua manapun, dan kita juga tidak berharap hal yang buruk terjadi, tetapi kita sebagai orang tua itu bisa mencegahnya gitu. Paling nggak kalau kita tahu bahwa konten itu bisa kemana-mana, kita bisa memilih, kita bisa seleksi konten mana sih yang bisa kita bagikan, mana yang enggak. Itu kita bicara karena kita masih memposisikan orang tua itu sebagai pihak atau orang yang punya otoritas terhadap anak. Itu bahkan sampai melewati masa di kedewasaan ya, sudah melewati batas umur itu berapa? Legalnya kita tuh gitu ya? 17 atau 18? 17 ya? 17. Iya, ada apa? KTP. Iya, ada pemeo atau apa ya? Istilah ya, ada istilah pepatah ungkapan yang mengatakan yang namanya anak itu akan selamanya menjadi anak di mata orang tua. Sebagai kiasan ya, tapi sebagai legal, sebagai individu tidak. Ini yang mungkin harus dibedakan sih ya. Maksudnya anak boleh aja, atau orang tua boleh berharap anaknya itu berbakti kepada orang tua gitu, atau sebaliknya anak ingin membaktikan diri kepada orang tua. Yes, itu sebagai pilihan boleh. Tetapi ketika seorang anak itu sudah beranjak dewasa, sudah punya KTP tadi loh, sudah legal di mata negara, maka tanggung jawab itu sebetulnya sudah berpindah tangan. Yang tadinya tanggung jawab orang tua berpindah tangan ke anak itu sendiri. Ini yang sok jadi polemik nih loh, sok jadi keributan yang bertele-tele yang menurutku nggak ada ujungnya gitu, karena orang tua merasa anak itu pokoknya harus nurut sama loh, iki anak-anakku dewe kok. Sebetulnya apa yang terjadi di masa depan ya, ketika nanti anak-anak sudah besar, itu bisa ditarik mundur kok di masa sekarang ketika anak-anak itu masih kecil. Kalau kita menganggap anak itu sebagai ya ngapunten nih, anak kita dianggap sebagai properti gitu ya, apa yang kita harus kendalikan semuanya, ya maka akan selamanya seperti itu gitu, akan mengikat anak itu. Dan kita bahkan dalam tanda kutip ya cenderung akan mengabuse, terutama dari sisi konten, dari sisi identitas anak itu sendiri gitu. Diumbar neng dindi, wah anakku ngene, anakku ngono, nek ning sekolah numpak iki, nek dolan nganggone iki, every details itu dipamerin gitu. Ya yang penting harus disadari bahwa ada risikonya gitu. Itu adalah pilihan hidup sih sebetulnya. Kan ono yo faktanya kan di luaran kan yo selebgram anak-anak itu ada dan memang dicari oleh brand-brand gitu ya, untuk sebagai endorser, sebagai ambassador gitu ya. Ya kan banyak ya sekarang, satu keluarga itu semua jadi selebgram. Ya, aku tidak menyinyiri mereka, itu pilihan hidup. Biarkanlah mereka seperti itu, karena resikonya berbeda memang, dan tidak semua orang itu sanggup menerima resiko itu. Ada orang yang sanggup menerima resiko cercaan publik, teror oleh paparazzi, hujatan nyinyiran setiap saat gitu ya di kolom komentar oleh haters. Ada orang yang memang sanggup, tapi ada yang tidak sanggup, sampai akhirnya depresi, stres berkelanjutan gitu ya. Nah, aku mau menyoroti yang tidak sanggup itu gitu loh, karena orang itu cenderungnya memang senang ya ketika kamu dapat like dan dapat komentar, dapat follower, itu menyenangkan. Aku takon, siapa yang tidak happy followernya nambah atau kontennya di like atau di view lebih banyak orang? Nggak ono, semua orang pasti happy. Nek opamane wong nggak happy, yo rasa nggak kontennya sisan. Iya betul. Ini bukan kayak zaman Kaskus yang kita bisa milih cendol sama bata. Mungkin ada orang yang norak, aku batain aneh biar merah gitu kan. Tapi kan di media sosial tidak ada itu gitu loh. Yang ada adalah positive tone gitu ya, follow, like, view, komen. Yang ada kan itu. Ya itu pendapatku ya. Yang aku lihat di media sosial itu seperti itu, dan potensi ancamannya seperti apa ya kayak ngono. Dan bagi Lisa sama Lintang, nek pamane kita kedepannya
akan sangat heavy di media sosial, di dunia digital. Apa sih yang terpikir oleh kalian gitu untuk kehidupan yang akan kalian jalani gitu? Guys, abot pertanyaannya. Ya emang abot ya, sorry ya nek abotan ya. Apa ya? Kalau aku sih filternya itu sederhana aja. Aku sepakat sama kamu deh bahwa kalau aku menempatkan anakku tuh ya sebagai manusia yang utuh, artinya ya dia anakku, tapi bukan berarti kemudian aku punya otoritas 100% ya untuk dia. Oleh karena itu ya sejak kecil aku selalu membangun dialog sama dia ya, meskipun mungkin orang-orang bilang oh yo ngerti anakmu kuwi tok jak diskusi kayak gitu kan, masih umur 3 tahun gitu. Tapi entah berapa persen yang dia pahami, aku selalu ngajak dia omong terkait dengan planning untuk dia, katakanlah sekolah dan lain sebagainya. Yo ditanggapi sebisanya ya setidaknya dia punya kebiasaan untuk ngobrol sama aku. Nah, terkait dengan dan ngono lah. Jadi yo kadang-kadang wong ki ndelok ki aneh iki ngomong diskusi karo anake, padahal anake isih cilik radong ngono kuwi. Soal media sosial tadi, aku filternya itu sederhana sih. Aku membayangkan aja ketika besok aku gede, katakanlah aku udah gede gitu ya. Kemudian aku lihat fotoku waktu kecil itu kira-kira aku malu nggak ya kayak gitu. Kira-kira aku pede nggak ya untuk kemudian nunjukin foto itu ke ke temanku katakanlah, atau ke lingkunganku ketika aku gede gitu. Nah kalau itu kira-kira memalukan ya jangan. Istilahnya aku bayangin kan kita kan bayangin ketika anakku sesuk gede kemudian delok feed Instagramku tentang DE, tentang foto-fotonya dia, kira-kira dia akan merasa keberatan nggak ya? Itu yang ini sih yang tak pikir kayak. Jadi aku selalu berusaha untuk menempatkan ketika aku delok fotoku kui, kira-kira aku nek wis gede iki isin apa ora kayak gitu. Itu sih yang aku lakukan selama ini. Aku menangkap satu gagasan yang menurutku brilian ya, yaitu komunikasi dengan anak. Oke, nanti aku pengen ngobrol lagi soal itu. Aku pengen ngerti sekolah Lintang Be. Aku apa tuh mau pertanyaannya ini kayak bungkus sih Brownie sekarang gendong anak itu. Iya niki multitasking. Iya luar biasa loh, multitasking loh. Boleh lo dikirim ke sini Lintang browniesnya. Boleh kok Mbak ke 0877 ya Mbak. Oh kamu jualan itu? Serius? Iya. Ini nanti dibikin podcast lain aja buat jualan brownies. Boleh. Kita masih buka slot iklan kok. Jadi tadi pertanyaannya begini, melihat kondisi sekarang seperti ini, lalu kedepannya kita kan tentu akan hidup berdampingan dengan media sosial gitu kan. Nah, apa yang mau kamu lakukan gitu kedepannya untuk menjalani hidup kedepannya lah dengan anak-anak gitu, dengan keluarga, dengan anak-anak gitu. Itu sih aku sama mungkin kayak Mbak Lisa. Yang jelas aku sama Mas Heru itu kita udah sepakat bahwa sebelum Lui lahir ya, kami udah sepakat bahwa meskipun kita nge-share foto ke bapak ibu kami, ya tetap harus difilter gitu. Jadi supaya meskipun kita udah memberi pengertian bahwa nanti tolong kalau mau upload kasih tahu kami dulu boleh apa enggak. Kalau misalnya ke grup keluarga nggak usah banyak-banyak upload lah, misalnya kayak gitu kan. Soalnya kan biasanya yang itu suka tidak bisa menahan diri ya. Itu bisa dimaklumi sih. Cuman ya kami harap sih orang tua kami ini sih cukup mendukung lah. Nah, selain itu juga selain tetap pada komitmen kami, Louis sih sekarang memang masih bayi ya. Masih kami yang istilahnya dalam tanda kutip ngatur otoritas itu tadi. Cuman memang nggak akan selamanya sih. Bener sih kata Mbak Lisa juga. Ya peran kita sekarang nih yang punya anak-anak bayi, anak-anak kecil kan memang sebagai pengganti pemikirannya dia gitu kan untuk sementara gitu. Istilahnya kalau anak ini kira-kira mau nggak ya? Inilah gampangnya. Louis ini modelnya kalau ngelihat orang senyum ramah, tapi kalau mau dideketin
wah dia langsung ngeliatin waspada, super waspada gitu. Jadi cara menghormati yang paling aman, yang paling dasar untuk usia dia sekarang ini adalah ketika dia nggak mau digendong, ya udah jangan dipaksa kayak gitu. Meskipun ibuku pun gitu ya yang mau gendong, ya udah jangan dipaksa, tunggu aja nanti dulu kalau sampai dia mau. Termasuk postingan kita tentang dia di sosial media. Ya benar, di WhatsApp juga Mas, itu yang paling susah kan. Yes. Karena kita nggak tahu, bahkan mungkin di circle kita yang teman-teman baik kita atau orang yang kita percaya itu ternyata amit-amit ya, ternyata lah kok pedofil, ternyata kayak gitu kan kita nggak tahu nih, karena ternyata mereka bisa bersembunyi gitu loh di antara kita tanpa kita tahu sebelumnya gitu. Ya sebenarnya aku juga nggak separno itu, cuma ya karena aku tidak melakukan hal yang sangat membahayakan buat Louis gitu. Tunggu deh, aku jadi punya satu pertanyaan gitu. Ketika misal kumpul keluarga besar gitu atau teman-teman lah, dan kemudian foto-foto kan, dan terus mereka upload itu tanpa izin kalian gitu, dan anak-anak kalian terpampang nyata di situ, terpampang jelas. Itu kalian gimana? Siapa nih? Ya semua lah, kalian yang punya anak itu. Aku tuh kalau aku sendiri sebenarnya ya kadang memang agak keberatan sih, tapi selama fotonya aman nggak masalah. Apa sih yang bisa terjadi di kumpul keluarga itu? Dan fotonya nggak sendirian dia, nggak anakku sendirian gitu, ya udahlah gitu kan. Dan foto yang kami upload biasanya sih nggak terlalu mengekspos muka dia ya biasanya ya. Yeah. Tapi kalau misalnya maksudnya yang diupload sama orang lain gitu loh. Kalau misalnya yang keluarga banyak tuh kami nggak apa-apa, aku sendiri nggak apa-apa. Cuman kalau dia sendiri diupload orang lain, kalau ya relatif aman ya sudahlah. Mungkin nggak semua orang bisa paham apa yang kita diskusikan hari ini gitu kan. Tapi kalau yang terlalu beresiko, kalau aku sih pasti aku tegur. Kayak gitu. Mungkin sama juga sih sama kayak Lintang gitu. Aku kita tuh nggak bisa berharap bahwa orang itu memahami apa yang kita yakini juga kan. Kemudian kita juga nggak berharap banyak bahwa orang itu bisa itu tadi melakukan apa yang kita inginkan kan. Kayak ya kalau kamu mau posting anakku itu harus izin aku kayak gitu. Apalagi itu udah dari tangan dia. Maksudnya itu kayak kita memegang satu-satu yang nggak bisa dipegang kayak gitu kan. Yeah. Kan itu orang tua kita kayak gitu, karena kita nggak tahu apa yang dia lakukan. Cuman aku beruntung sih orang tua aku nggak WhatsAppan ya. Jadi aman. Masih konvensional. Wong tuamu sih anggap BBM ya? Orang nyekel HP bahkan. HP telepon. Tak kira BBM. Jadi aman. Tapi memang keluarga besar itu kan punya grup ya, sekarang itu kan modelnya gitu, dan sering foto bareng kemudian ngupload itu. Selama itu masih aman, dan aku selalu berusaha untuk memposisikan anakku aman ya ketika sesi foto bareng gitu. Artinya ya jangan yang pas telanjang atau apa, itu ini sih. Jadi aku coba bikin santai juga, nggak terlalu parno, tapi juga harus hati-hati kalau memang itu yang terlalu gimana ya. Termasuk tadi ya kasus yang anakku dipakai itu tuh, aku sekarang juga mikir-mikir itu aku mau gimana dengan bahasa yang seperti apa kayak gitu sih. Lebih ke karena biasanya yang sering upload anakku tuh adikku sendiri. Nah ya gue. Tapi untungnya dia karena dia suka foto ya, jadi dia paham lah. Dan aku selalu menekankan kalau pada keluarga besar yang keluarga besar tapi kecil, maksudnya yang inti. Keluarga inti tapi kayak bapakku, masku dalam artian kakakku kayak gitu yang masih bisa dijangkau, itu mereka paham bahwa jangan sampai ngupload posisi anak kita telanjang. Itu yang tak tekanin banget. Pokoknya kalau anak telanjang jangan difoto, bahkan jangan difoto gitu. Kalaupun difoto itu benar-benar untuk privat kayak gitu. Itu. Oke. Aku tadi sedikit mau menanggapi menanggapi Lintang ya, mengenai potensi ancaman ya. Ya amit-amit pamane ada orang yang
menyamar gitu, istilah pedofil yang menyamar. Mungkin aku akan memberikan sedikit insight bahwa tadi aku sedikit mention mengenai reuploader. Bayangkan bahwa ada orang yang ngumpulin foto lalu membuat account di Instagram misalnya. Judul accountnya adalah bayi lucu sehat. Siapa yang nggak gemes? Tapi itu bayi orang semua. Yes. Ya, Di, sama di depan itu menggemaskan, di belakangnya itu kita nggak tahu gitu loh. Itu yang dipakai untuk apa? iya. Aku pernah loh, kalau nggak salah ini udah lama nih, aku nemu akun itu bocah-bocah SD cowok ya. Jadi akunnya cuman candid kayak gitu, bocah SD cowok, dan mereka singletan misalnya mereka lagi main di tetangga atau di lapangan gitu. Fotonya itu full kayak gitu semua, kan juga serem. Curigakan ya malahan ya. Yo jelas lah. Itu apa ya, indikasi kejahatannya lebih kerasa ya, karena kan nggak lazim orang kok mengambil gambar anak laki-laki gitu ya bersinglet dan candid ya. Candid itu berarti kan tanpa seizin. Sedikit berbeda dengan reuploader tadi, itu mereka biasanya mengambil dari galeri kan, misalnya dari akun tertentu foto artistik bayi atau anak-anak gitu ya, di downloadin terus diupload ulang. Nah ini yang aku memberikan insight bahwa itu sangat bisa terjadi, dan kita nggak tahu maksudnya apa nih, karena mereka pasti tidak memberikan kredit atau mention asalnya gitu, cuma posting aja gitu. Bener-bener. Ada yang lebih parah lagi loh Mas, aku pernah baca sih. Ini bener-bener pakai foto satu anak gitu ya, terus dibikin account gitu. Jadi nggak cuman reuploader aja. Maksudnya kalau reuploader kan masih kumpulan dari si ini, anaknya ini, anak itu, anak ini, gitu. Tapi ada juga loh yang istilahnya apa ya? Ya identitasnya si anak itu dipakai sama orang lain yang entah Ya siapa. itu bisa dikatakan identity theft dalam tanda kutip ya. Karena dia berusaha meyakinkan publik bahwa dia itu adalah identitasnya anak kita, anggapnya gitu, padahal enggak, faktanya enggak demikian gitu. Itu juga ancaman juga gitu. Nah, aku sedikit mundur tadi ya. Lisa katakan kunci tadi adalah komunikasi, yang mana itu menurutku brilian. Sederhana tapi brilian ya. Bahwa dari awal anak kita itu memang harus diajarkan gitu ya. Kita sebagai sosok orang tua itu kita mengajarkan anak-anak kita bahwa mereka harus memahami tubuhnya sendiri, memahami dirinya sendiri, dan juga memahami bagaimana media sosial itu bekerja secara perlahan lah ya. Satu-satunya akses kita untuk bisa menikmati dunia luar kan melalui internet ya. Media sosial juga salah satu di dalamnya. Nanti akan semakin menguat gitu. Dan aku juga tidak menyangka bahwa ternyata bentuk-bentuk ancaman itu nanti akan semakin banyak dan semakin luas gitu ya. Tapi gini sih Mas, aku boleh nambahin nggak? Boleh dong. Kalau aku sih, mungkin kan kalau yang udah kenal ya, mikirnya ya ini kenal tapi nggak kenal banget. Mikirnya aku nih orangnya keras, terus pokoknya ini harus ini, itu harus itu gitu. Karena terutama postinganku di sosial media. Nah cuman kesini aku belajarnya kayak gini sih. Oke lah, kita berusaha memberi informasi nih ke orang. Tapi kayak yang tadi Mas Andre bilang juga, kita nggak bisa ngatur kan orang itu mau kayak gimana gitu kan. Tapi ya sudah, kalau misalnya emang dia nggak bisa memahami, nggak mau, asalkan bukan aku yang dirugikan, ya sudah nggak apa-apa. Ya udahlah, anak-anakmu terserah lah kayak gitu. Aku menghormati kemauan keputusan mereka gitu ya. Bukannya nggak boleh upload foto anak sama sekali, tapi ini loh pertimbangannya ini. Cuman kalau misalnya emang nggak mau memahami, ya sudah, asalkan bukan anakku kayak gitu akhirnya. Ya, lakukan apa yang bisa kita lakukan dalam lingkup yang paling kecil itu loh. Kalau misalnya side effect-nya, misalnya orang jadi nggak suka karena kita terlalu protektif atau terlalu keras, so be it kalau buat aku. Kenapa? Karena dunia internet itu lebih keras, lebih brutal, lebih ganas. Karena kita nggak tahu seberapa gede di sana. Itu gampangannya
Ya seperti itu. Ini kalau misalnya tak lebarin sedikit, itu adalah deepfake yang sekarang lagi trending melalui aplikasi, salah satunya aplikasi Reface App. Mungkin teman-teman udah pernah dengerin, pernah tahu Reface App? Kalau misalnya kalian pernah lihat ini orang foto gitu, terus fotonya bisa gerak, bisa nyanyi. Oh iya. Itu aku juga mikirnya kayak gitu. Ini serem itu. Lintang udah pernah tahu belum kayak gitu? Udah. Oke. Udah tahu aku. Nah, aku sedikit melebar nggak apa-apa ya, karena itu sebetulnya bagian dari media sosial. Deepfake itu sudah di-mention dari zaman pemilihan umumnya Amerika Serikat ketika waktu itu kalau nggak salah Obama bahkan itu udah agak lama sih, tapi gaungnya belum. Waktu itu yang bisa melakukan itu memang beberapa orang yang menguasai bidang video editing. Jadi mereka mengedit video itu sehingga seolah-olah orang atau tokoh tertentu itu yang ngomong gitu, padahal enggak. Jadi kayak mengawinkan. Nah, waktu itu tujuannya adalah menggiring opini ketika pemilu di Amerika ya. Nah, kemudian aku menemukan tren baru itu sekarang gitu ya, dan ini trennya sangat halus karena kan konten itu terlihat menarik dan lucu ya. Pamane Lionel Messi tapi diganti Raiku ngono kan. Sopo iki koplak men to apa iki ngono kan, mengundang komentar yang positif, ketawa segala macam. Nah, itu sisi bagusnya. Sisi jeleknya adalah artinya foto kita juga bisa di-abuse seperti itu gitu. Konten kita juga bisa di-abuse seperti itu. Bayangkan kalau ketika wajah kita yang netral ya, kita ekspresif kan, senyum menyenangkan di media sosial, dikawinkan dengan ujaran kebencian, apa yang terjadi? Itu yang sisi terburuk, dan aku kok merasa dalam waktu-waktu dekat atau dalam tahun-tahun ke depan itu deepfake itu akan semakin menjamur, baik itu dalam bentuk yang konten entertainment tadi maupun yang hoax gitu ya, yang membawa pesan-pesan jahat gitu ya. Itu yang perlu kita waspadai. Jadi apalagi udah masuk konteks politik kan. Iya, itu akan lebih kompleks lagi gitu ya. Kalau tadi kita cuma bicara konten kita diambil orang, ini konten kita dimanipulasi orang untuk kepentingan mereka. Lalu ketika orang marah terhadap kita yang ngomong itu, yang kena sasaran kita padahal bukan kita yang bikin. Dan ketika itu terjadi, kerusakan yang sudah terjadi itu tidak bisa diperbaiki. Itu sulit untuk memperbaiki kerusakan itu. Nah, ini yang aku pengen sampaikan juga sih di podcast ini, ada potensi ke situ gitu. Di balik konten-konten yang lucu itu kita harus waspada. Jadi jangan sembarang mengadaptasi teknologi kalau kita nggak tahu betul nanti akan seperti apa gitu. Paling nggak kita tahu dulu gitu. Kalau kita tahu risikonya, kita bisa mengatur tingkat risiko yang bisa kita tanggung gitu. Oh, ini aja nggak apa-apa, aman. Oh, ini jangan. Dan teknologi itu akan terus berkembang, nggak mungkin berhenti. Bahwa nggak ada salahnya kalian mereview ulang. Mungkin harusnya perlu sih ya. Kalian mereview ulang konten-konten yang kalian miliki di media sosial, mungkin di Facebook, Instagram, YouTube, dimanapun lah, dimana kalian membagikan itu, Pinterest mungkin, manapun itu, kalian cek lagi deh platform itu punya update nggak. Seperti misalnya Facebook kan update terus ya, algoritmanya berubah, ketentuannya berubah. Kira-kira kalian masih setuju nggak dengan perubahan ini? Kalau misalnya ada yang kalian nggak sepakat, atau kalian merasa galeri kalian udah nggak relevan, aku nggak mau lah, ini yang zaman dulu aku nggak mau diperlihatkan ke publik lagi gitu ya, karena ada satu dan lain hal, ya kalian hapuslah itu, hilangkanlah gitu. Walaupun ada yang mengatakan ya kalau udah sekali di internet akan selamanya ada, iya, tapi kalau misalnya kita tidak berbuat apapun, konten kita akan lebih mudah untuk ditemukan gitu. Ini kita bicara dari sisi ini ya, keamanan pribadi gitu loh, keamanan data pribadi, keamanan bagi keluarga gitu ya. Oke. Obrolan kita udah lumayan loh ini, terus ameh 1 jam. Ada yang mau memberikan obrolannya sebelum kita tutup?
lebih ini aja sih, lebih bijak aja untuk bermedia sosial. Klise banget ya, tapi itu menurutku sangat penting untuk tetap waras menghadapi media sosial. Bener-bener. Kalau aku ini sih, aku jadi ingat dulu pernah kid sitting sama anak-anak, adalah anak-anak SD itu yang aku kid sitterin ya. Kid sitter itu apa? Kid sitter tuh ini sih, kayak babysitter gitu lah. Tapi aku cuma jagain anak-anak dua ini selama bapak ibunya kerja. Oke. Aku nggak ngasuh, ya cuma nemenin aja kayak gitu. Aku inget banget dulu pernah aku bawa kamera kan, karena hari itu hari terakhir aku di situ. Terus foto-foto sama mereka, ya mereka malah minta foto gitu. Terus ibunya pulang, dia tanya, aku ceritakan, ya tadi kita foto-foto tante, nih. Terus dia tanya, loh emang si ini mau difoto, kamu udah tanya dia mau apa enggak? Oh harus tanya ya tante, tapi tadi dia ngajak foto, aku bilang kayak gitu. Di situ dulu pertama itu tahun 2010 apa ya, aku tahu bahwa oh anak-anak itu punya hak nih untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka punya hak privacy gitu ya. Jadi hargailah privasi anakmu, hargailah keputusan orang tuanya, orang tua anak-anak lain juga, dan lebih berhati-hati aja sih. Ya tapi nggak usah terlalu parno kayak gitu. Terima kasih telah mendengarkan podcast Monkey Talks. Kalau kalian suka dengan podcast ini, share di Instagram dan ikuti terus podcast Monkey Talks di Spotify, Apple Podcast, dan juga di YouTube. Sampai jumpa di episode berikutnya.